sudah bisa mengenal kebutuhan peserta didik pada saat penerimaan siswa baru? Kalau menurut saya kita itu sudah kita bisa pada saat mendaftar kita juga bisa melihat karakteristik anak ya, bagaimana anak itu. Nah mungkin kita bisa tanya jawab, bukan bukan menguji, tapi kita hanya bertanya jawab sama dia, asesmen diagnostis ya, diagnostik. Ya secara lisan mungkin kita bisa bertanya sama dia, "Nak, kamu apa nak?" Seperti itu. Jadi dari situ kita juga bisa memetakan nih kebutuhan anak yang ini seperti apa, ini seperti apa. Seperti itu Bu. Sudah bisa ya Bu ya. Mulainya itu dari penerimaan PPDB ya Bu ya. Secara lisan mungkin efektifnya. Karena memang anak-anak itu kan ada yang belum mengenal guru. Gitu. Sama Bu Cahaya ya. Nanya. Menurut Bu Cahaya nih dampak melakukan tes Kalistung kepada anak di masa PPDB ada nggak terasa sama Bu Cahaya kalau kita melaksanakan itu dampaknya? Pengalaman udah beberapa tahun ya. Itu ketika kita ngetes anak Kalistung itu pada umumnya anaknya masih malu-malu ya. Barangkali karena backgroundnya tidak semua TK. Mereka masih berlindung kadang di balik baju mamanya, dia tak berani untuk menjawab pertanyaan panitia PDD. Tapi kalau anaknya dari TK udah mulai berani kita ngetes gitu. Tapi pada umumnya masih malu-malu juga karena dia belum mengenal siapa yang mengetes dia seperti itu. Kalau sekolah kita ada 65 Pekanbaru sudah tidak melakukan tes Kalistung ya. Sudah tidak ada. Bu Dita, saya mau nanya, tadi kata Bu Cahaya kan kalau Kalistung itu ada dampaknya ya, ya. Nah, kalau menurut Bu Dita, apa alternatif kegiatan selain Kalistung yang dapat mendukung penguatannya? Yang supaya kita tahu nih apa ya gitu. Kan selain tes Kalistung itu yang tidak kita lakukan lagi, mungkin pada masa PPDB itu kita bisa melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimana biasanya penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin di kegiatan PPDB itu kita berikan penjelasan ke anak didik saat pengenalan lingkungan itu bagaimana bersikap sopan dan santun kepada guru. Jadi banyak kegiatan yang mana di sini kita fokus terhadap pengembangan mental anak itu dulu supaya dia mau bersekolah nyaman, suka gitu. Intinya dia termotivasi ke sekolah gitu. Bisa nyaman ya. Dia sudah nyaman di sekolah berarti dia. Berarti sekolah ini asik, enak, nyaman. Jadi anak insya Allah suka dia sekolah di kita kan utamanya itu dulu. Oke, ada lagi ya? Sudah. Oke, terima kasih Bu Cahaya karena diskusi lainnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Samela, SPDI MA. Setelah kami melakukan diskusi terkait tidak menggunakan tes Kalistung pada saat pelaksanaan penerimaan siswa baru atau PPDB di SD 65 Pekanbaru. Hasil diskusinya yaitu pertama, sekolah kami SD 65 Pekanbaru sudah lama tidak menggunakan tes Kalistung. Hal ini kami lakukan agar menumbuhkan rasa mental yang kuat kepada anak didik, peserta didik, agar nyaman, aman bersekolah di sekolah kami. Kenapa pada penerimaan PPDB ini tidak diterapkan tes Kalistung? Karena jika kita terapkan ini takutnya nanti akan memberikan tekanan kepada peserta didik sehingga mereka tidak merasa nyaman untuk bersekolah. Yang kedua, kepercayaan diri anak didik kita nanti tentunya ini akan tergores karena ketakutan membayangkan bahwasanya sekolah itu sudah harus bisa Kalistung. Nah, dari hasil diskusi bisa kami simpulkan bahwasanya tes Kalistung pada penerimaan PPDB itu tidak efektif.
Hal yang bisa kami lakukan untuk memetakan kebutuhan peserta didik, secara lisan kami melakukan asesmen diagnostik non akademik atau non kognitif, yang mana di sana kami menanyakan hobi peserta didik, minatnya apa, yang kedua cita-citanya apa, terus jumlah keluarganya, menanyakan sahabatnya, permainan apa yang dia suka. Hal ini kami lakukan untuk memetakan kebutuhan peserta didik pertama. Yang kedua untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak didik, bahwasanya guru-guru di sini friendly atau ramah gitu. Demikianlah laporan hasil diskusi ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.